Kamu bilang selalu kekurangan uang. Tapi apa? Ini kamu bisa jualan. Mas, kamu kenapa sih nuduh aku? Lagian juga pengeluaran kan kamu tahu. Bon juga kamu cek terus. Ya, terus uangnya dari mana? Bisa beli barang sebanyak ini? Oh, jangan-jangan kamu itu ngambil ATM aku ya? Hah? Seburuk itu ya mas aku di mata kamu. Aku lakukannya tanpa modal mas. Zaman sekarang siapa yang mau ngasih modal cuma-cuma? Hah? Nggak ada. Oh, jangan-jangan kamu ini semua dikasih sama Fandi ya? Aku nggak suka ya kamu deketin sama Fandi. Mas, ini cuma bisnis. Aku juga lakuin ini tuh biar kita ada tambahan pemasukan. Terus menurut kamu selama ini aku nggak pernah kasih uang? Kamu sesuka kamu ngasih uang belanjaan ke aku tanpa memikirkan kebutuhan kita. Kamu royal ke orang lain, sedangkan ke istri kamu, hah? Jangan kurang ajar kamu ya. Kamu harus ingat, surga kamu ada sama aku. Mas kalau bilang surga aku di bawah telapak kaki Mas. Tapi Mas harus ingat, Mas gak akan dapetin surga itu kalau Mas nyakiti hati aku. Sering suami kamu perlakukan kamu kasar seperti itu? Awal nikah tidak pernah, Mbak. Tapi sekarang marah sedikit pipi saya jadi pelampiasannya. Mbak, tadi saya sempat dengar suami kamu cemburu sama Fandi. Benar begitu, Mbak? Memang, Mbak. Bahkan dulu pernikahan saya, Fandi gak diizinkan datang. Duh, Mbak, situasi kamu ini makin rumit, Mbak. Apalagi kamu sudah menerima tawaran bisnis dari Fandi. Mbak, walaupun saya bisnis dengan Fandi, saya nggak berhubungan langsung dengan dia. Dia menugaskan kepala pabriknya untuk mengurus keperluan saya. Saya tahu dia melakukan itu biar tidak menimbulkan masalah baru. Apalagi dalam rumah tangga saya. Cemburu itu buta, Mbak. Udah gak ngeliat lagi benar atau salah. Karena itu, Mbak, setelah jualan saya semakin laris, suami saya malah semakin marah. Mas mau diapain Mas? Mau ngapain Mas? Jangan bakar paket aku Mas, ini mau dikirim. Mas, aku mohon. Kamu kayak gini karena kamu terpengaruh sama Fandi kan? Rasain. Mas, kamu jahat. Kamu tega Mas sama aku. Fandi! Fandi! Buka pintunya Fandi! Fandi! Apaan nih? Maksud kamu apa deketin istri aku, ha? Kamu sengaja kan, ha? Kamu sengaja ngadain bisnis ini supaya kamu bisa deketin istri aku, iya kan? Ngaku kamu, ha? Itu semua gak bener. Aku tulus ngebantuin Lisa, gak lebih. Dan kamu tahu kan, kalau aku itu udah punya istri. Kamu tuh gak usah alasan. Kamu pikir kalau kamu punya istri, kamu gak bisa deketin istri aku. Iya. Ngapain aku alasan? Mulut kamu. Cukup Mas. Aku
Mohon hentikan, Mas. Kamu tuh cuma salah paham. Aku jadi tahu sekarang. Kenapa kamu tuh belain dia? Karena kamu tuh benar-benar selingkuh sama dia, kan? Kamu pura-pura bisnis bareng sama dia cuma buat kedok. Ngaku kamu! Cukup, Mas! Aku udah nganggep Fandi seperti saudara aku, Mas. Jadi jangan seenaknya nuduh aku. Aku ini suami kamu. Harusnya kamu tuh belain aku. Dan buat kamu ya, kalau kamu sampai deketin istri aku lagi, aku nggak akan segan-segan buat laporin kamu ke polisi. Karena kamu sudah mengganggu rumah tanggaku. Ingat itu. Saya malu, Mbak. Sangat malu sama Fandi. Orang sebaik dia malah dituduh macem-macem. Mbak, apakah Fandi nyalain kamu? Tidak, Mbak. Fandi itu terlalu baik. Dari dulu dia nggak pernah dendam soal apapun. Mbak sudah berkorban banyak loh Mbak. Udah berkorban perasaan. Berkorban bisnis Mbak juga. Dan bagaimana sikap suami setelah itu? Apakah dia menghargai apa yang Mbak lakukan? Sayangnya enggak, Mbak. Kok bisa sih Mbak? Padahal Mbak udah mengalah kan? Bukan itu jadi kekecewaan saya, Mbak. Ada yang lebih menyakitkan. Sesuatu yang dilakukan suami saya di belakang saya. Kamu mau tante beliin apa? Coklat, cake, ice cream? Ran. Mama! Siniin anak saya. Mbak, tunggu dulu dong Mbak. Saya cuma bantu jemput aja kok. Ini tugas saya. Saya mamanya, bukan kamu. Saya juga kurang tahu ya Mbak. Tapi mulai hari ini Mas Andre minta saya buat selalu jemput Noval. Iya kan saya? Apa? Kamu panggil suami saya, Mas? Ups. Maaf Mbak. Maksud saya Pak Andre. Enggak, jangan dong. Aduh. Kasar banget sih. Nanti saya bicara sama suami saya. Kamu gak usah ngurusin anak saya, ngerti? Bukan salah saya dong Mbak. Saya cuma menjalankan tugas. Yaudah yuk, kita pulang ya sayang. Kamu lain kali jangan mau dijemput sama orang lain selain mama. Ngerti? Oke, Ma. Mas, kamu kenapa suruh sekretaris kamu jemput anak kita? Kamu itu lupa atau gimana sih? Anak kamu itu satu sekolah sama anaknya Fandi. Sebegitu ketakutannya kamu ya. Aku udah ngalah loh Mas. Kamu suruh aku stop bisnis sama Fandi, aku nurut. Ya bukan berarti kamu nggak bisa ketemu sama dia kan? Mana sini HP kamu? Kamu mau cek HP aku? Ya kalau kamu Mas, nggak ada apa-apa ya santai aja dong. sejak kita nikah, kita kan harus hargai kepercayaan kita masing-masing. Dan privasi kita masing-masing kan? Kamu kira aku chattingan sama dia? Itu kan yang kamu cari? Bilang aja chat yang udah kamu hapus kan? Mas, stop nuduh aku ya. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, aku gak selingkuh sama dia. Kalau kamu pengen aku percaya sama kamu hapus nomor dia. Ayo cepetan. Puas, udah aku hapus. Oke. Mas, kamu lupa sesuatu. Apa? Kamu kan tadi udah cek HP aku. Sekarang gantian aku mau cek HP kamu. Kamu jadi istri nggak usah kurang ajar ya. Kamu ngapain ngatur-ngatur aku? Kamu itu jadi istri harusnya patuh sama aku. Bukannya nuntut macam-macam. Kamu juga harus ingat Mas, kamu sebagai suami itu nggak boleh nuduh-nuduh aku terus. Sebaik ngomong kamu. Kenapa nggak diangkat? Bawel, ini juga mau angkat kok.
Ya, halo Ran. Gimana? Oh, besok pagi ada meeting. Oh, gitu. Oke. Sampai ketemu besok ya. Bye. Gimana saya nggak curiga, Mbak? Saya juga sempat membuka handphone suami saya saat suami saya sedang mandi. Tapi ternyata dia sudah mengganti password HP-nya, Mbak. Ya Mbak, itu memang sangat mencurigakan Mbak. Tapi kan Mbak juga tidak ada bukti bahwa suami Mbak selingkuh dengan perempuan lain. Bukti itu kan yang kamu cari. Saya memang tidak menemukan di handphonenya, Mbak. Tapi saya semakin yakin saat saya diam-diam datang ke kantornya. Dan kamu menemukan Mbak bukti perselingkuhan itu. Cincin kamu enak juga. Mas bisa aja sih. Pundak kamu kenceng banget loh, Mas. Pantes kamu pusing. Pasti kamu lagi banyak pikirannya. Iyalah, apalagi kalau bukan masalah istri aku di rumah. Banyak nuntut. Mas Andre kasihan banget sih. Ini ngapain sih? Kasar banget. Mas, kenapa kamu jangan kasarin aku sih? Dia coba menggoda kamu, Mas. Udah apa sih? Aku cuma minta tolong dia buat pijitin aku. Kan aku tuh lagi pusing. Kenapa nggak sama pegawai laki-laki? Kenapa harus dia? Karena dia tuh sekretaris aku bilang tadi. Kenapa emangnya? Rani, yaudah, kamu tunggu di luar ya. Ya udah, aku di luar ya, Mas. Jangan pergi kamu. Urusan kita belum selesai. Bisa! Apa sih, Mas? Kamu tuh udah bikin malu aku di kantor aku sendiri, tau gak sih? Kamu yang permalukan diri kamu sendiri, Mas. Kamu berani melakukan hal seperti itu sama sekretaris kamu di sini. Aku lihat dengan kepala mata aku. Tampar, Mas. Ayo. Tampar, Mas. Tampar. Aku akan perkarakan hal ini, Mas. Sakit, Mas. Oh, Mas. Kenapa sih kayak gini? Kamu tuh punya apa sih? Maunya apa? Kamu yang selingkuh sama sekretaris kamu. Hubungan kalian sejauh apa, Mas? Jadi kamu nuduh aku selingkuh? Hah? Duduk ada kamu. Apa yang kamu lakukan di dalam tadi, Mas? Kamu berani di kantor kamu kayak gitu, apalagi di luar? Kalian udah check-in? Atau kalian udah jalan-jalan di puncak? Jawab! Jaga mulut kamu. Kamu punya bukti apa? Hah? Kalau aku ngelakuin itu? Jangan-jangan kamu tuh sengaja nuduh aku kayak gini, ya, ngefitnah aku, biar aku tuh nggak ngalangin kamu, ya, sama si Pandi. Iya, gitu kan? Mas, aku nggak fitnah. Aku nggak pernah biarin badan aku disentuh sama orang lain. Sedangkan kamu disentuh sama wanita lain. Kamu tuh sangat baik. Dia cuma pegang pundak aku kok. Baik, pundak. Mas, kamu udah punya istri, Mas. Kamu boleh dipegang sama wanita lain. Terus menurut kamu di luar sana gimana? Hah? Aku mana tahu kalau kamu tuh pacaran sama laki orang atau jalan sama siapapun. Mas, ini lagi bahas perbuatan kamu. Kamu jadi alihin ke aku. Ini salah kamu, Mas. Kamu yang salah. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Pecat Rani, Mas. Kamu gak usah ikut campur urusan aku. Mas, aku udah tinggalin bisnis sampingan aku demi pernikahan kita. Aku sekarang mau kamu lakukan hal yang sama demi pernikahan kita. Mas! 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 Mas, pecat Rani, Mas!
suami kamu mau, Mbak, melepaskan Rani sebagai sekretarisnya? Saat itu suami saya tidak menyanggupi atau menolaknya, Mbak. Dan kamu nggak cari tahu, Mbak, ke kantornya? Saya cari tahu, Mbak. Dan hasilnya, Mbak? Ternyata Rani sudah tidak menjadi sekretaris di kantor suami saya, Mbak. Artinya suami kamu masih punya niat ingin menjaga keutuhan pernikahan kamu. Saat itu saya juga merasakan demikian, Mbak. Saya sempat merasa bersalah menuduh suami saya. Mbak, kok bisa segitu yakin bahwa suami Mbak tuh tidak tergoda oleh Rani? Saya hanya perlu mencari tahu kebenarannya, dan saya mendapatkannya. Malam itu, saya melihat suami saya membawa sesuatu. Sikap Mas Andre mencurigakan. Dia menyimpan apa ya? Suami saya menyembunyikan kalung berlian, Mbak. Diam-diam dia menyimpannya di meja rias, biar saya nggak tahu. Kalungnya sangat indah sekali. Pasti mahal harganya. Karena sepanjang pernikahan kami, dia belum pernah memberikan hadiah semewah itu. Mungkin aja suami beli itu buat kejutan buat kamu, buat ulang tahun pernikahan. Saya sangat tahu kebiasaan suami saya, Mbak. Dan itu terbukti keesokan harinya. Terbukti gimana, Mbak? Loh, Mbak. Kenapa, Mbak? Kok malah nangis, Mbak? Kenapa? Saya sakit hati mengingatnya, Mbak. Bayangkan di hari ulang tahun perkawinan kami, suami saya sama sekali gak ingat. Malam itu dia pergi dengan penampilan rapi dan wangi.